Ketika sistem yang sekarang ada, sistem pertanian sekarang ada ditunjang oleh obat-obatan kimia atau mungkin pupuk-pupuk yang sifatnya subsidi atau yang dari luar atau asing yang membuatnya, yang kita harus terus membeli. Kalau kita bergantung, ya nanti sistem itu berhenti, transportasi pengiriman ke kita berhenti, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya berhenti pertanian kita atau produksi makanan kita. Kalau kita bisa mengupayakan kemandirian produksi dengan misalnya listriknya pun juga nanti diupayakan dengan bisa dihasilkan sendiri, kemudian juga cara memproduksinya juga bisa diproduksi di sini dan dengan cara kita sendiri. Ketika sabotase misalnya PLN bisa padam listrik, sistem medis modern berhenti semuanya. Alat-alat medis sekarang kan semuanya serba listrik, itu akan berhenti seketika lah. Kalau kita bergantung dengan itu, maka kita juga akan kalah dan sulit untuk survive. Maka kita perlu juga untuk ilmu-ilmu kesehatan yang sifatnya manual. Sebenarnya batin yang jernih itu kan juga bisa sambung. Kita bisa merasa kadang-kadang kepikiran tentang seseorang ternyata benar terjadi. Ini saya kira lebih kuat daripada jaring laba-laba yang kita mengandalkan atau bergantung atau menempatkan hajat hidup kita di dalam dunia digital atau internet atau jaringan yang semacam itu. Penutup mungkin Mas Ari sedikit masukan, boleh tahu apa harapan-harapan mungkin. Ini saudara kita Adi Suwandono, mohon diketahui bahwa ini bukan orang asing, ini lama kenal sudah. Jadi saya sedang bilang di sini sudah terjadi keterlibatan karakter dan segmen orang-orangnya. Santi orang Madura, tapi di sini banyak orang Jawa, termasuk Mas Ari orang Jawa. Mengapa? Kan kebutuhan. Jadi nanti jika ada huru-hara, lalu di sini banyak orang Jawa, jangan dikira tamu, malah tuan rumah nanti. Jika memang seperti itu, jika, mari ya. Biar tidak tahu ini orang siapa, orang Bandai. Orang-orang sudah lama kenal, cuman karena dada jauh, maka mari mungkin perkenalan, menyampaikan, beritahu bahwa ini tidak masih saudara kita. Coba koordinasi dengan sama kultur biar tahu semua kan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Bisa dibilang hari ini pertama mungkin saya bicara atau berhadapan dengan bapak-bapak, saudara-saudara di sini secara langsung. Tapi sebenarnya saya juga sudah pernah dulu ke sini dan cukup lama juga dulu numpang di sini 3 tahun yang lalu, dan saya juga beberapa kali bertemu dengan Kiai di Pasuruan, juga pernah beliau mampir di Kediri juga, di tempat kami di Kediri. Kalau beliau mengatakan bukan orang baru, memang sudah komunikasi sejak sekitar 2015 atau 16 yang lalu. Tapi ya baru kali ini mungkin kita langsung banyak diskusi dan banyak bertemu secara langsung di Al-Wafa. Baik, kalau untuk tadi bagaimana menyampaikan saran-saran atau masukan, kalau saya bukan tarafnya ahli sebenarnya, saya hanya sama-sama belajar saja. Jadi kalau saya menganggap panjenengan juga bagian dari guru saya, karena di sini banyak ilmu dan banyak hal yang bisa saya ambil, bahkan saya pelajari. Saya melihat di Al-Wafa ini istimewa karena jarang ada pondok pesantren yang walaupun kalau disebut istilah sementara Al-Wafa, walaupun sifatnya hanya sementara, tapi saat ini kami melihat respon atau
upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri itu istimewa. Karena jarang ada pesantren yang saya ketahui, kebetulan saya juga sering atau banyak juga pesantren yang kadang saya mampir atau kadang juga punya teman di sana menyempatkan untuk diskusi tentang pesantrennya. Nah, di Al-Wafa ini berbeda. Kalau yang lainnya seperti tadi Kiai sampaikan, banyak membahas atau yang diumumkan atau yang diglobalkan itu yang seharusnya spesifik, seperti fikih, seperti yang sifatnya cabang. Nah, pembahasan yang sifatnya sebenarnya cabang, tapi malah ini harus diumumkan seluas-luasnya dan harus dipaksakan, atau bahasanya agak kasar kalau dipaksakan ya, mungkin diupayakan untuk diketahui semua orang bahwasanya seperti inilah kebenaran. Padahal itu kebenarannya sifatnya spesifik sebenarnya, atau yang sifatnya lebih khusus lebih tepat ke kelompok atau ke organisasi atau ke lembaganya masing-masing. Sedangkan hal-hal yang sifatnya yang seharusnya global, sebagaimana kita tahu kalau di eskatologi ada ilmu moneter, kemudian ilmu geopolitik, ilmu yang sifatnya lebih umum lagi, misalkan seperti bagaimana kita mengelola bumi, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita sosial kemasyarakatan seperti muamalah, dalam hal ini pasar tadi disampaikan. Itu justru yang harusnya global dan yang harus didengungkan terus bagaimana benarnya, yang tentu kalau kita dalam Islam ya Al-Quran sebagai dasar atau pondasi kebenaran yang sifatnya umum yang kita bisa bahas bersama-sama. Nah, di sini saya melihat respon untuk mempersiapkan menghadapi tantangan akhir zaman ya, sebagaimana sekarang sudah suasana rasa-rasanya sudah mendekati potensi mungkin krisis atau huru-hara, atau yang dulu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan istilah malhamah al-kubro, mungkin kita sudah dekat, mungkin, walaupun nggak bisa memastikan kapan. Tapi persiapan itu tampak di sini dan mendengungkan yang tadi yang sifatnya global. Jadi seperti pertanian, pengolahan lahan yang lebih baik, yang kita tidak bergantung dengan sistem yang sekarang ada. Jadi ketika sistem yang sekarang ada, sistem pertanian sekarang ada ditunjang oleh obat-obatan kimia atau mungkin pupuk-pupuk yang sifatnya subsidi atau yang dari luar atau asing yang membuatnya, yang kita harus terus membeli. Kalau kita bergantung, ya nanti sistem itu berhenti, transportasi pengiriman ke kita berhenti, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya berhenti pertanian kita atau produksi makanan kita. Termasuk dalam hal sisi yang lain seperti peternakan dan seterusnya. Dalam hal misalnya seperti pasar, kalau kita menggantungkan produk dari luar terus kan juga ketika sekarang BBM sudah harganya naik, kita juga sudah banyak yang rewel karena mungkin transportasi jadi mahal, kemudian ongkos produksi juga mahal dan seterusnya. Kalau kita bisa mengupayakan kemandirian produksi dengan misalnya listriknya pun juga nanti diupayakan dengan bisa dihasilkan sendiri, kemudian juga cara memproduksinya juga bisa diproduksi di sini dan dengan cara kita sendiri, tidak menggantungkan dari luar atau pabrikan bahasanya. Ini lebih bisa survive atau bertahan ketika atau jika itu terjadi, misalnya seperti huru-hara, krisis gitu. Sebagaimana sekarang yang terjadi di Eropa atau di Amerika ini, kalau teman-teman cerita, saya kenal termasuk dekat dengan kampung Inggris, 25 km dari tempat saya beberapa kali ke sana dengan teman-teman di kampung Inggris. Itu ada banyak pengalaman di luar negeri, jadi di Amerika, di Inggris, dan lain-lain. Walaupun memang rata-rata masih saja ingin ke sana, karena dalam tujuan kerja atau dalam tujuan hal-hal yang lain, tapi juga sudah yang memang tidak mau ke sana, karena melihat di sana itu rawan gitu. Dibanding kita di sini itu, oh enak banget di sini. Suasana sosialnya, suasana atau potensi kita dapat makanannya lebih enak di sini daripada di sana. Di sana mungkin kalau kita sebagai tamu atau sebagai pekerja yang memang di sana sudah ada wadah, mudah hidup di sana. Tapi kalau
sudah jadi orang sana justru malah sulit, apalagi yang miskin itu yang di sana sudah banyak gelandangan di Amerika, di Inggris. Kalau kita melihat berita-berita internasional, sudah banyak orang yang bahkan seperti di Inggris saja rela tidak makan 3 hari atau 3 hari sekali nggak makan, yang miskin-miskin itu hanya demi beli listrik. Di Inggris sampai seperti itu. 3 hari makan sehari sekali itu untung. Bahkan yang miskin bisa 3 hari sekali. Karena kalau dia tidak beli listrik, nggak beli token bahasa sini ya, itu malam gelap rumahnya, sampai seperti itu. Dan di sana pemadaman bergilir karena lagi krisis energi. Nah, seperti kemarin kami membahas dengan Yai Abdul Sattar, mereka menyangsi Rusia, sanksinya berbalik, mereka kena. Ya itu ya karena sudah masanya. Akhirnya ya suasana seperti ini terjadi. Kita untung di Indonesia masih baik. Meski demikian potensi krisis atau potensi huru-hara misalkan bisa saja kapanpun terjadi. Pak Jokowi berkali-kali di setiap pertemuan selalu menyampaikan, ayo kemandirian pangan, kemandirian energi, pangan, energi, selalu itu yang diulang-ulang. Sampai pemerintah ada proyek KRPL namanya. Pada intinya masyarakat didorong untuk mereka menanam sendiri. Di kebun mereka sendiri, di halaman mereka sendiri, dengan cara apapun, baik dalam pot, baik dalam polybag, dan seterusnya. Pemerintah kita serius sebenarnya mendidik masyarakat. Sekarang pun juga di pendidikan pun juga sudah mulai diwacanakan untuk bagaimana kita berkebun, bagaimana kita mulai menghasilkan pangan sendiri. Nah ini tampaknya sebenarnya peringatan juga. Kemungkinan krisis bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, karena dunia sudah di berbagai negara sudah dimulai, walaupun di Indonesia termasuk belakangan masih kita merasa enak di sini. Masih nyaman, listrik masih paling murah, BBM relatif murah, walaupun katanya masih ada yang lebih murah ya. Dan ini saya melihat di Al-Wafa sudah mulai persiapan banyak, dan ini bagus. Kalau saya memberikan saran apa? Saya hanya melihat sudah progres. Kalau saran saya malah harus belajar dari sini banyak, dari banyak hal gitu. Kalau secara spesifik misalnya seperti kami di teman-teman pelajar eskatologi juga di Indonesia ada banyak juga, dan rata-rata juga sudah melakukan persiapan, namun sifatnya masih pribadi pada umumnya. Kalau di Al-Wafa ini adalah contoh yang sifatnya sudah ke publik. Santri-santri sudah diajari dan masyarakat pun juga sudah dididik, jadi sifatnya publik. Kalau kami, banyak teman-teman kami di pelajar eskatologi secara umum ataupun dari kelompok-kelompok yang lain juga sudah banyak melakukan persiapan, tapi kan sifatnya masih pada umumnya spesifik pribadi atau keluarganya masing-masing. Seperti saya atau kami di Kediri juga sifatnya hanya kelompok-kelompok kecil saja, belum ke menyeruh, belum diumumkan. Jadi kalau buat kompos ya untuk kita saja, gitu. Mengajak orang lain untuk bicara ya hanya sedikit yang mau dengar. Kalau kita bicara tentang energi alternatif atau energi terbarukan misalkan seperti tenaga surya atau biogas, ya hanya sedikit orang yang tertarik. Ya akhirnya kita dulu yang mulai, ya hanya kecil-kecil gitu. Yang kita bisa ya seperti itu. Misalkan tentang sistem pengobatan atau kesehatan yang alami, yang kita tidak bergantung dengan industri, tidak bergantung dengan sistem medis. Karena ketika krisis misalnya, sistem medis akan berhenti. Ketika sabotase misalnya PLN bisa padam listrik, sistem medis modern berhenti semuanya. Alat-alat medis sekarang kan semuanya serba listrik, itu akan berhenti seketika lah. Kalau kita bergantung dengan itu, maka kita juga akan kalah dan sulit untuk survive. Maka kita perlu juga untuk ilmu-ilmu kesehatan yang sifatnya manual. Dan kita pun juga masih berupa respon-respon pribadi atau keluarga saja. Misalkan kalau kita pakai herbal misalnya, pengobatan herbal ya hanya kita saja yang bisa ngajak bicara. Bagaimana membuat jamu, ya hanya beberapa teman saja praktek yuk membuat jamu. Belajar di pakar herbal di Kediri ada, saya belajar pernah satu kelompok di sana, ya hanya kami yang mau belajar ya 20-an orang bersama, tapi yang benar-benar melakukan respon keseharian di rumah ya hanya sedikit, ya hanya itu saja gitu.
Misalkan seperti kami tadi dibahas juga di dalam materi tentang radio analog, kalau di situ tadi ada disebut radio orari misalkan. Radio analog, kalau orari kan nama organisasi. Ada lagi organisasi yang resmi yang mewadahi komunitas pengguna radio itu dua. Satu orari, satunya RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Saya tergabung di RAPI-nya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Secara nasional, anggota RAPI lebih banyak. Kalau orari lebih ke riset untuk sistem pemancarnya, radionya, audionya, antenanya, pengkabelannya, dan sistem secara umum. Riset, kemudian di situ ada rata-rata yang bergabung di sana adalah memang teknisi-teknisi yang andal, dan mereka rata-rata juga teknisi yang melayani jasa pemasangan, perakitan, dan semacamnya. Kalau di RAPI memang kebanyakan adalah orang-orang yang komunikasi yang sifatnya umum, publik, komunikasi di masyarakat, kebencanaan. Di orari juga karena sinergi juga dengan BPBD, misalkan BNPB untuk kebencanaan, untuk ke pengamanan, sinergi dengan kepolisian, sinergi dengan pemerintah begitu. Karena mereka sifatnya juga sosial, dua organisasi ini diwadahi oleh pemerintah. Dan saya juga beberapa teman di Kediri, salah satu upaya dalam rangka persiapan adalah ya radio analog. Karena sistem digital, bagaimanapun juga digital itu ibarat, kalau istilah teman-teman itu jaring laba-laba. Kalau di surat Al-Ankabut disebut jaring laba-laba itu selemah-lemahnya tempat untuk bergantung kan gitu. Karena jaring laba-laba itu selemah-lemahnya tempat bergantung itu sangat rapuh. Nah, seperti halnya sistem jaringan internet, sistem digital itu sebenarnya sangat rapuh. Ketika ada sabotase, blank sudah. Ketika ada hacker, kacau sudah, dikacau itu misalkan. Data dicuri. Kemarin ada kasus hacker yang rame itu. Siapa tuh namanya? Yurka ya itu. Yurka. Saya juga ngunggah kajiannya tentang itu di channel YouTube saya itu. Rame. Dan juga sampai pemerintah akhirnya meluncurkan peraturan-peraturan baru termasuk undang-undang dan seterusnya untuk dalam hal ini. Padahal undang-undang sekalipun tidak akan bisa melindungi internet kita, melindungi jaringan kita kalau kita tidak punya jaringan sendiri. Jadi ini sistem yang rapuh. Kapanpun bisa disabotase, kapanpun bisa hancur. Server diserang, seperti sering dibahas di sini juga, server diserang ya amblas semuanya kita. Rapuh. Nah, yang lebih kuat adalah jaringan komunikasi secara langsung. Tentu pertemuan atau keakraban atau suasana seperti ini adalah jaringan yang sangat kuat, yang itu tidak bisa dihancurkan. Dan komunikasi batin, kalau dalam zaman dulu ada telepati. Jadi telepati ini sebenarnya bukan berupa hal yang sifatnya klinik atau mengerikan atau mistis gitu, tidak. Karena sebenarnya batin yang jernih itu kan juga bisa sambung. Kita bisa merasa kadang-kadang kepikiran tentang seseorang ternyata benar terjadi. Ini saya kira lebih kuat daripada jaring laba-laba yang kita mengandalkan atau bergantung atau menempatkan hajat hidup kita di dalam dunia digital atau internet atau jaringan yang semacam itu. Nah, radio analog tadi hubungannya adalah diantaranya kalau kita memang tidak bisa telepati atau kita pengen cepat komunikasi yang lebih data atau informasinya lebih spesifik dan detail dan cepat, ya diantaranya melalui radio analog. Tapi sayang memang terbatas jangkauannya. Kalau kita pengen mencapai se-Indonesia, ya di sana harus punya perangkatnya, frekuensi harus sama. Misalkan sini dengan Sumatera, sini dengan Kalimantan, sini dengan Papua, bisa berkomunikasi dengan radio analog menggunakan frekuensinya SW, shortwave, menggunakan frekuensi HF. Nah, frekuensi tinggi. Atau shortwave, frekuensinya gelombangnya pendek, yang kisaran kalau teman-teman sebutnya 11 meteran, 11 meter band itu di sana bisa menjangkau sinyal kita mancar dari sini, menjangkau Papua bisa, menjangkau Sumatera bisa, menjangkau sekitar sini terdekat. Tapi kalau menjangkau Kediri mungkin nggak bisa, karena istilahnya propagasi, gelombangnya itu nggak melewati Kediri, tapi sampai jauh-jauh bisa, sampai Malaysia bisa. Kalau kita mancar dengan daya sampai 500 watt bisa sampai Australia, bisa sampai Filipina, bahkan kalau ribuan watt bisa sampai ribuan watt yang besar sekali bisa sampai ke Jepang, ke Cina bisa. Seperti radio SW itu.
Tapi tentu di sana harus punya perangkat yang bisa berkomunikasi timbal balik dengan sini. Kalau radio HT yang di talkie itu juga bisa diandalkan ketika kondisi darurat, nggak ada sinyal, ketika internet hilang, ketika seluler nggak ada, bisa diandalkan. Di antaranya seperti komunikasi jarak dekat kalau HT. Misalkan kalau ada penghalang gedung-gedung bangunan yang hanya radius sekitar 2 kilo atau 1 sampai 2 kilo, satu kelurahan lah kira-kira. Tapi kalau antena tinggi, misalkan di sini dibangun antena tinggi setinggi 10 meter, 12 meter, terus kita berada di 10 km di jauh sana, mungkin masih bisa pakai HT. Karena saya sendiri di rumah, saya pasang 9 meter antena, saya berada di simpang 5 yang jaraknya sekitar 4, mungkin radius 3-4 km masih nyangkau. Bahkan sampai ke Gunung Klotok kalau saya agak tinggi, bisa. Saya di Gunung Wilis, di pegunungan Gunung Wilis sampai menjangkau rumah saya bisa, padahal hampir 20 km. Karena posisi di gunung. Kalau tanpa penghalang HT bisa 50 km HT tanpa penghalang. Di sini ke Gunung Argopuro kan? Argopuro nggih, sebelah sini. Mungkin bisa sampai 50 km bisa. Bahkan HT bisa antar kota. Saya bisa bicara dengan yang di Surabaya, bisa bicara dengan yang di Ponorogo, bahkan di Rembang saya pernah. Bisa di Rembang Jawa Tengah, selama Rembang menggunakan daya yang besar menjangkau ke RPU atau radio pancar ulang yang di Trenggalek. Saya pernah masuk ke radio pancar ulang Trenggalek, dipancarkan ke sana. Jadi bisa puluhan bahkan hampir seratusan kilometer bisa menggunakan radio pancar ulang. Dan itu tanpa internet, tanpa pulsa. Saya kira itu contoh bisa juga diandalkan ketika kondisi darurat. Bisa, makanya tadi ada materi seperti itu, mungkin ini juga bagian dari tambahan penjelasan. Itu bisa juga digunakan dan selama ini juga sudah bisa dicontohkan seperti kemarin bencana di Semeru. Ya hanya itu, komunikasi di antara semua tim SAR yang ada di Semeru kemarin. Ya, saya kira itu sudah banyak saya bicara, sekilas pengalaman kami dan sekilas tanggapan saya tentang Al-Wafa dan juga tentang persiapan-persiapan yang selama ini kita perlukan atau kita usulkan.